Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai feeding practice, yaitu praktek pemberian makan pada anak. Anda bisa pelajari slide yang akan Ibu sampaikan, tentunya dengan ditambah referensi-referensi berkaitan yang bisa Anda peroleh secara luas di internet, ya, bisa dengan artikel atau jurnal-jurnal terkait. Ya, ini adalah salah satu latar belakang kenapa praktek pemberian makan pada anak itu perlu diperhatikan atau perlu diketahui oleh seorang ibu atau pengasuh. Kita lihat pada gambar itu, data WHO tahun 2011 itu melaporkan bahwa 45% kematian balita di seluruh dunia itu terkait dengan malnutrisi. Selanjutnya, data-data WHO tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan berat badan itu biasanya mulai terjadi pada anak usia 4-6 bulan yang kita kenal dengan periode penyapihan. Nah, hal ini diperkuat juga dengan temuan bahwa 2/3 balita yang meninggal tersebut ternyata berhubungan erat dengan kesalahan pemberian pola makan. Antara lain bisa dari faktor air susu ibu atau ASI eksklusif, kemudian mendapat makanan pendamping MPASI yang salah, bisa terlalu dini atau justru malah terlambat, disertai komposisi yang tidak lengkap atau kurang lengkap pada MPASI, kurang seimbang dan tidak higienis. Nah, akibatnya apa? Tadi ada malnutrisi pada anak yang beresiko kematian akibat gizi kurang atau gizi buruk. Penyebabnya bisa karena infeksi saluran pernafasan akut, terjadi diare, ya, campak, atau ada juga yang tertular HIV, atau masalah perinatal, ya. Sehingga WHO pada tahun 2003 kemudian mengeluarkan sebuah rekomendasi tentang praktek pemberian makan pada anak yang benar, yaitu Anda sudah pernah tahu adalah pemberian ASI sesegera mungkin setelah partus, ya, kurang dari 1 jam, kemudian diberikan secara eksklusif selama 6 bulan dan berikan MPASI pada usia 6 bulan sambil melanjutkan ASI tadi menyusui sampai usia 2 tahun. Tentunya MPASI yang baik adalah yang memenuhi syarat, ya, nanti kita akan pelajari yang seperti apa. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ya. Ternyata bahwa malnutrisi atau penyebab dari kematian pada anak, ya, akibat malnutrisi itu berhubungan erat dengan pola makan yang salah, ya, baik dari masalah ASI eksklusif itu sendiri atau pemberian MPASI yang terlalu dini atau terlambat atau tidak lengkap, ya, kurang seimbang atau tidak higienis. Nah, kita lihat bagaimana permasalahan gizi di Indonesia, ya. Anda bisa lihat tabel status gizi, ya, gizi lebih kemudian obesitas, ya, perbandingan prevalensi gizi lebih dan obesitas pada balita yang menggunakan data Riskesdas 2010, ya, berdasarkan grafik IMT CDC NCHS 2000, kemudian WHO 2006 dan International Obesity Task Force. Tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk klasifikasi gizi lebih pada anak di bawah 2 tahun itu hanya menggunakan grafik IMT WHO 2006. Sedangkan untuk usia 2-5 tahun, prevalensi gizi lebih hampir sama pada ketiga klasifikasi tersebut. Sedangkan prevalensi obesitas tertinggi didapatkan berdasarkan CDC 2000
yaitu 19,9%. Setelah itu IOTF ya 15,3%, dan terakhir WHO 2006 12,8%. Hal ini terjadi karena klasifikasi obesitas menurut WHO itu IMT terletak pada Z-score plus 3 standar plus 3 SD ya, yang setara dengan persentil 98,8. Sedangkan CDC 2000 menggunakan kriteria IMT di atas persentil 95 sebagai batasan obesitas. Klasifikasi IMT itu memang cara praktis untuk men-screening gizi lebih di pelayanan kesehatan primer. Oleh sebab itu, khusus untuk gizi lebih, apabila terdeteksi pada klasifikasi BB per TB berpotensi atau beresiko gizi lebih, yaitu biasanya Z-score lebih dari plus 1, maka direkomendasikan merujuk ke klasifikasi IMT berdasarkan CDC NCHS 2000. Nah, jadi di negara kita, yaitu negara berkembang, ternyata prevalensi gizi lebih pada anak usia 0 sampai 2 tahun dan 2 sampai 5 tahun ya, selain masalah gizi kurang atau gizi buruk tadi juga semakin meningkat tajam. Nah, kemudian kita lihat data kecenderungan prevalensi malnutrisi. Kalau tadi obesitas ya atau gizi lebih, prevalensi malnutrisi pada balita di Indonesia berdasarkan Riskesdas yang kita bandingkan 2007, 2010, kemudian 2013. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ada rangkuman data masalah gizi di Indonesia ya berdasarkan Riskesdas tadi, yang menunjukkan bahwa ada satu kesalahan yang paling mendasar pada gambar tersebut adalah pemberian istilah gizi kurang dan gizi buruk pada indeks BB per U yang seharusnya berat badan kurang atau underweight dan berat badan sangat kurang atau severely underweight. Nah, seorang anak dengan berat badan kurang atau sangat kurang itu belum tentu berstatus gizi kurang atau buruk. Ya, karena presentase terbesar dari data tersebut harusnya dibandingkan lagi dengan perawakannya pendek atau sangat pendek. Sehingga hal ini tercermin dengan rendahnya presentase status gizi kurang dan buruk. Ya. Dalam gambar itu disebut sangat kurus dan kurus, yang BB per TB. Jenis malnutrisi terbanyak pada balita di Indonesia itu perawakan pendek ya, kemudian sangat pendek, itu stunting ya, masih cukup banyak dialami oleh balita di Indonesia. Nah, kenapa menjadi penting kita perhatikan ya masalah pendek ini? Karena bukan hanya sekedar masalah tampilan saja secara fisik itu lebih pendek ya dari yang lainnya, tetapi dihubungkan dengan retardasi pertumbuhan linier dengan adanya defisiensi energi, protein, dan mikronutrien. Jadi bedanya pendek karena stunting itu karena terjadi defisiensi mikronutrien seperti seng ya, kemudian besi, vitamin A, kalium, natrium, dan tiamin. Sehingga perawakan pendek karena kekurangan gizi itu disebut stunting. Berbeda ketika itu disebabkan oleh misalnya faktor genetik. Nah, data di Indonesia memang sampai saat ini belum bisa memisahkan antara kedua penyebab perawakan pendek ini, apakah karena kekurangan gizi, mikronutrien, atau karena sebab yang lain.
Nah, tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia bisa menunjukkan bahwa populasi tersebut mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kronis. Hal ini disebabkan bisa karena sosial ekonomi ya, sehingga mempengaruhi nilai gizi asupan makanan dalam waktu lama ya, yang mempengaruhi dari morbiditas maupun mortalitas anak. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambar mengenai malnutrisi di awal kehidupan. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya malnutrisi pada awal kehidupan, terutama 1000 hari pertama? Jadi sejak lahir sampai usia 2 tahun, bayi itu akan mengalami perkembangan otak yang pesat. Anda bisa melihat kembali slide pada pertemuan pertumbuhan. Ya. Ada grafik perkembangan otak dan fungsi kognitif. Nah, itu terjadi pada awal-awal kehidupan, sangat pesat. Demikian pula dengan pertumbuhan linier. Bayi perempuan itu bisa mencapai 50% tinggi badan dewasa pada usia 18 bulan. Sedangkan laki-laki pada usia 2 tahun. Sehingga usia 0 sampai 2 tahun itu menjadi masa kritis perkembangan dari jaringan lemak. Komposisi tubuh berubah sesuai usia ya, dan bisa dicek juga dengan berbagai metode pengukuran seperti tebal lemak kulit ya, atau indeks massa tubuh untuk melihat status gizinya, atau melalui persen lemak tubuh. Seorang anak itu akan mengalami peningkatan IMT yang cepat itu selama tahun pertama kehidupan. Setelah 9 sampai 12 bulan, IMT menurun dan mencapai titik terendah itu pada usia 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya akan terjadi peningkatan IMT pada masa growth spurt atau remaja. Ya, prapuber itu akan terjadi percepatan pertumbuhan. Nah, kekurangan atau kelebihan gizi pada periode usia 0 sampai 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan itu umumnya bersifat irreversible, jadi tidak bisa kembali lagi, diperbaiki lagi. Sehingga akan berdampak pada kualitas hidup jangka pendek maupun jangka panjang. Stunting yang tadi Ibu jelaskan, ini dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berpengaruh pada kemampuan kognitif anak dan prestasi di kemudian hari. Nanti pada masa dewasa akan mempengaruhi produktivitas, kapasitas kerja ya, dan daya tahan tubuh. Nah, kalau kita lihat di jangka panjang tadi ya, tidak hanya kemampuan kognitif, kemudian performa atau prestasi, ketahanan tubuh, kapasitas kerja, tetapi juga munculnya satu resiko, yaitu penyakit degeneratif seperti diabetes, tekanan darah ya, hipertensi, kanker, stroke dan lain-lain, karena satu metabolic programming ya, yang itu terjadi pada masa anak-anak. Seorang batita ya yang berusia 1 tahun
obes ya. Jika mengalami early adiposity rebound ya, sebelum usia 5-6 tahun ya, akan tetap obes. Sedangkan batita yang non obes dengan early adiposity rebound akan mengalami overweight beberapa tahun setelah rebound. Nah, adipositas ini akan mempengaruhi program metabolisme lemak, karbohidrat, serta protein yang nantinya tadi ya akan memunculkan resiko penyakit degeneratif di usia dewasa. Nah, oleh sebab itu, sosialisasi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting ya diketahui oleh seorang ibu supaya bisa mempersiapkan ya dari mulai masa sebelum konsepsi yaitu prakonsepsi sampai dengan nanti usia 2 tahun ya benar-benar optimal praktek pemberian makan sehingga menghasilkan generasi. Nah, kita masuk dulu apa sih sebenarnya tujuan pemberian makan anak? Apakah memberikan makan anak itu hanya untuk mengatasi rasa lapar saja? Ya, tentunya tidak ya. Kenapa praktek pemberian makan ini harus betul-betul diketahui oleh seorang ibu? Karena makan itu ya makan memang untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Namun memberikan makan pada anak itu bukan hanya untuk mengatasi tadi rasa lapar saja atau secara fisiologis ya. Kita makan untuk mendapatkan asupan energi ya, kemudian energi itu nanti yang dikelola untuk bisa melakukan berbagai kegiatan ya, aktivitas termasuk dalam menjaga kesehatan atau misalnya meningkatkan fungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Itu tujuan fisiologis ya. Memang tujuan makan yang utama seperti itu. Namun kita juga harus memberikan hal lain ya terkait dengan tujuan pemberian makan tadi. Misalnya adalah aspek edukatif, di mana anak harus mengerti bahwa di dalam pemberian makan atau proses makan tadi ada sebuah pembelajaran. Misalnya adalah pembelajaran mengenai tekstur, ya, rasa, kemudian warna, variasi, ya, kemudian nanti lebih dalam lagi fungsi. Ternyata sebuah bahan makanan ini kalau berwarna tertentu, misalnya mengandung zat gizi apa ya atau mengandung zat apa yang berfungsi sebagai apa. Nah, itu adalah aspek edukatif. Atau di dalam proses makan tadi anak kemudian mempelajari banyak hal, termasuk misalnya porsi. Bagaimana porsi yang tepat ya bagi saya ya, bagi setiap anak. Kemudian bagaimana suasana makan yang bagus yang harus diterapkan saat makan. Dan beberapa pembelajaran-pembelajaran lain ya, yang itu seharusnya diberikan ya atau sepaket. Jadi tadi tidak hanya seperti misalnya hewan ya, lapar dikasih misalnya sapi lapar kasih rumput selesai ya. Tapi ada sebuah nanti masuk lagi ya pada aspek lainnya yaitu psikologis. Bahwa pemberian makan atau proses makan ini harus memberikan satu aspek berikutnya yaitu bonding. Ada ikatan. Ya. Ada ikatan. Nah, bonding pada saat pemberian makan, misalnya seperti ASI. ASI itu kan juga termasuk makan ya, pemberian makan anak 6 bulan. Kenapa harus ASI? Karena ketika memberikan ASI, di situ ada bonding yang tercipta, ya. Ada ikatan antara ibu dan anak, ya, sehingga anak merasa nyaman.
kenyamanan yang muncul pada saat proses pemberian makan ini ternyata berpengaruh pada fungsi kognitif anak di kemudian hari. Sehingga ibu harus tahu bahwa memberikan makanan pada anak bukan persoalan hanya mengatasi lapar saja, tapi ada aspek edukatif, pembelajaran, dan aspek psikologis yang perlu ditanamkan, ya, sehingga anak bisa makan dengan nyaman, ya, dengan enak, dan tidak ada rasa trauma. Tahapan makan ini mungkin sudah sering Anda dengar, ya. Bayi baru lahir, ya, sampai 2 tahun. 0 sampai 6 bulan itu sebaiknya diberikan eksklusif breastfeeding atau ASI eksklusif. Jadi hanya ASI, tidak diberi makanan lain. Dan ASI nantinya diteruskan sampai usia 2 tahun. Memasuki 6 bulan, ya, di 6 bulan itu ada complementary feeding atau makanan pendamping ASI. Nah, nanti di dalam MPASI mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Deni, ada beberapa konsep termasuk tekstur, ya, konsistensi, ya, terkait konsistensi, jumlah, frekuensi, dan lain-lain yang harus kita perhatikan. Makanan keluarga bisa kita mulai dari usia kurang lebih 12 tahun, ya, sampai dengan nanti 2 tahun mungkin mengikuti saja pola makanan di keluarga. Ini juga sudah Ibu singgung di pertemuan ASI, ya. Pemberian makan pertama kali pada bayi adalah ASI. Kita ngobrol ASI saja kemarin itu sudah cukup banyak, ya, cukup menarik, ya, karena tentang ASI saja banyak sekali informasi yang perlu kita gali atau perlu kita tahu, ya, termasuk kemarin apakah Ibu Oda itu boleh memberikan ASI-nya, apakah donor ASI itu lebih baik dari susu formula, dan lain-lain. Muncul banyak pertanyaan. Sebenarnya sangat memprihatinkan kalau melihat data cakupan ASI eksklusif 6 bulannya. Menurut riset kesehatan dasar, tahun 2010 saja hanya 15,3% mendapatkan ASI eksklusif. Ini kan sebenarnya miris, ya. Miris sekali ketika bayi-bayi di Indonesia tidak mendapatkan haknya. 15,3% saja yang benar-benar mendapatkan ASI eksklusif. Padahal itu salah satu makanan emas pada bayi, ya, setelah dilakukannya IMD. ASI sendiri Anda sudah tahu, ya, berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa ASI merupakan makanan ideal untuk bayi. Sudah disetting dari Tuhan, ya, bahwa 0-6 bulan itu komposisi pada ASI, ya, yang dikandung dalam ASI itu sudah bisa mencukupi kebutuhan bayi. Jadi kenapa ASI saja itu jika tidak bermasalah, ya, tentunya cukup, ya, tidak perlu diberikan tambahan lain, entah itu madu, air tajin, ya, pisang, ya, dan lain-lain. Tadi, ya, sayangnya sangat sedikit sekali bayi-bayi di Indonesia yang mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan pada bulan pertama itu hanya 39,8% bayi yang masih mendapatkan ASI eksklusif. Tidak ada 50%.
Sebenarnya banyak faktor ya, tidak hanya masalah minimnya edukasi pada ibu, ya, tingkat pengetahuan yang ibu yang rendah ya, tetapi sangat kompleks. Permasalahan ASI eksklusif itu kompleks sekali. Seperti yang sudah pernah ibu sampaikan bahwa menyusui itu membutuhkan support system yang besar. Ketika lingkungan tidak mendukung, maka itu menjadi faktor resiko terbesar. Bisa lingkungan pekerjaan ya, bekerja dengan masa cuti yang sangat pendek, lingkungan perusahaan yang tidak mendukung pemberian ASI sehingga ibu tidak bisa melakukan manajemen ASI perah, atau mungkin lingkungan keluarga ya yang membuat ibu itu tidak bisa mengasihi ya, atau memberikan ASI. Sebenarnya ibu-ibu tidak perlu khawatir apakah ASINya itu kurang atau tidak ya, selama tanda bayi cukup ASI itu ada pada anak ya. Apakah AB-nya cukup baik ya, dengan warna yang baik, frekuensi buang air kecil pada bayi cukup ya, bayi tertidur setelah minum ASI ya, kemudian bayi merasa puas, dan yang paling penting lagi adalah pertumbuhan. Grafik pertumbuhan yang dipantau itu menunjukkan hasil yang bagus, artinya sesuai grafik ya pertumbuhannya ya, sehingga ibu tidak perlu khawatir bahwa anaknya masih lapar sehingga perlu diberi makan lagi. Kemudian inisiasi menyusui dini ya, itu juga penting dilakukan sebelum proses pemberian ASI ya, karena beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa praktek IMD berhubungan dengan keberhasilan menyusui eksklusif. Kemudian posisi dan pelekatan yang benar. Nah, ini juga sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin. Pelekatan atau posisi yang kurang tepat akan membuat resiko tidak nyaman ya, baik pada bayi sehingga tidak puas menyusu, terlebih pada ibu ya, payudara akan menjadi lecet dan lain-lain. Maka posisi ini juga penting untuk seorang ibu ya, belajar bagaimana posisi dan pelekatan yang benar. Kemudian tadi ya, menilai bahwa kecukupan ASI yang diproduksi itu tidak kurang dengan melihat tanda-tanda frekuensi buang air kecil, durasi menyusu ya, kepuasan bayi, produksi di pompa juga keluar cukup banyak ya, kenaikan berat badan bayi dan lain-lain. Ini juga sudah sempat kita bahas pada pemberian ASI donor sebagai alternatif ASI ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang seorang ibu tidak bisa memberikan ASI karena beberapa alasan ya. Bisa alasan medis ya terutama, atau alasan fisiologis pada ibu ya. Memberikan donor ASI bukan sesuatu yang haram dilakukan sehingga itu tidak diperbolehkan ya. Pemberian susu formula juga bukan haram ya diberikan, tapi tentunya melihat case-nya ya. Kasusnya seperti apa dulu, dan pemilihan mana, apakah menggunakan donor ASI atau susu formula ketika ASI dari ibu tidak bisa diberikan, itu tentunya menjadi pertimbangan kedua orang tua ya. Jadi tidak ada seorang ibu yang mau menyakiti anaknya ya, atau memberikan yang tidak terbaik, sehingga apapun keputusannya ya perlu kita dukung ya, selama tadi upaya untuk memberikan ASI-nya itu sudah optimal ya,
Tetapi kan kita tidak bisa membiarkan anak itu kelaparan. Maka tadi ada beberapa pilihan alternatif. Ibu dihadapkan ya pada beberapa pilihan, apakah ASI donor atau susu formula. Bukan berarti yang tidak memilih ASI donor ya kemudian susu formula itu menjadi lebih buruk ya atau lebih jelek, atau ibu yang tidak baik, itu menurut saya juga tidak tepat ya. Atau sebaliknya, yang memilih donor ASI itu lebih jelek dibandingkan yang susu formula ya. Yang penting ada beberapa hal yang perlu didiskusikan ya, dipertimbangkan lagi sehingga memilih keputusan yang tepat. ASI donor ya itu tidak hanya di negara kita, di negara maju mungkin sudah ada bank-bank ASI yang tersimpan secara baik ya. Higienitasnya juga diperhatikan, yang bisa menjadi alternatif. Bayi bisa saja tidak mendapatkan ASI dari ibunya secara langsung. Misalkan ketika ibunya tiba-tiba sakit berat sehingga koma ya, tidak bisa menyusui, tidak bisa bertemu bayinya setelah melahirkan, atau bahkan ibu meninggal ya, atau produksi ASI ibu benar-benar tidak keluar ya, tidak cukup, atau ibu menderita penyakit tertentu sehingga tidak mungkin memberikan ASI pada anaknya, maka ASI donor menjadi salah satu alternatif ya, penggantinya. Tetapi tadi ada beberapa pertimbangan ASI donor. Tentunya persyaratan-persyaratan itu harus diketahui oleh orang tua yang mencari pendonor ASI. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, di luar masalah agama ya, terutama agama Muslim yang menjadikan, karena ketika sudah ASI donor maka mengalir ya, ASI itu kan cairan hidup, sehingga mengalir darahnya dari ibu yang memberikan ASI, maka disebut anak sepersusuan ya, sehingga ada beberapa hal yang akan berubah nantinya ya, dan harus diketahui oleh anak. Maka anak yang diberikan ASI donor tadi harus tahu siapa pemberinya, ibunya termasuk keturunan-keturunannya. Itu kalau masalah agama. Tapi dari masalah kesehatan, kita juga mesti tahu apakah pendonor ASI tersebut sehat. Dengan beberapa bukti hasil pemeriksaan ya. Misalnya bukan penderita HIV/AIDS, bukan penderita penyakit tertentu yang beresiko kontaminasi ya. Bukan pengkonsumsi alkohol misalnya ya, atau obat-obatan terlarang. Ini perlu diketahui oleh ibu yang mencari donor ASI, termasuk mendonasikannya itu berapa ya. Karena sustainable-nya sampai berapa lama ini anak akan mendapatkan donor ASI. Sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan. Ini catatan penting, rekomendasi mengenai ASI ya, berikan ASI eksklusif 6 bulan. Bila ASI eksklusif sudah diberikan dengan cara yang benar, tapi bayi menunjukkan ada resiko pertumbuhannya kurang optimal, kita bisa melihat ya, apakah ada kesiapan bayi untuk menerima MPASI meskipun usianya mungkin bisa jadi belum masuk ke 6 bulan. Kita bisa lihat kesiapan
anak ya untuk menerima MPASI seperti apa. Kalau ternyata ASI eksklusif tadi sudah diberikan, tapi ternyata ada resiko ya, pertumbuhannya tidak optimal. Setelah dilihat kesiapan motoriknya juga belum siap menerima MPASI, tadi pilihannya bisa mencari donor ASI yang memenuhi persyaratan, atau bisa ditambahkan susu formula, ya, atau menggunakan tambahan yang kemarin kita bahas yaitu HMF ya, Human Milk Fortified. Kapan sebenarnya kesiapan makan? Kemarin juga sebenarnya sudah ada yang tanya ini ya di materi ASI ya. Kesiapan makan tidak, kita sebagai ibu tidak hanya melihat anak ini menangis terus apakah lapar kemudian dikasih pisang kerok lah ya, dikasih bubur sumsum lah. Tapi kesiapan makan ini harus dilihat dulu secara fisik ya. Kemudian motorik, saluran cernanya bagaimana ya, dan psikologisnya. Anak kalau sudah siap makan ya, dia menunjukkan ketertarikan ya, saat orang di sekelilingnya itu sedang makan, ada ketertarikan, bisa dengan meraih ya makanan yang sedang dimakan orang lain, memasukkan jari jemari ya ke mulut, mulai menggigit dan lain-lain. Nah itu bisa dilihat oleh seorang ibu ya. Atau kesiapan saluran cerna. Kalau anak cenderung sering diare atau konstipasi, ya, mungkin perlu kita bawa ke dokter dulu untuk melihat apakah ada gangguan pada saluran cerna. Kemudian secara motorik, misalnya anak sudah bisa duduk, ya, kemudian kepalanya sudah bisa tegak, ya, refleks menelan, ya, kemudian mengunyah, ya, sudah mulai jalan, ya. Nah, ini menjadi salah satu tanda. Ini yang saya jelaskan tadi. Apa yang harus diberikan? Kemarin mungkin sudah dijelaskan, yaitu konsistensi, ya. Dimulai dari konsistensi lumat. Bisa dengan halus atau saring. Anda bisa menggunakan saringan tahu yang sangat kecil itu ya, setelah direbus kemudian disaring di saringan tahu, bagian bawahnya itu yang kita ambil saringnya ya. Nanti akan menunjukkan kualitas MPASI yang bagus tuh ya, seperti di gambar itu, tidak mudah menetes, jadi padat, tidak terlalu encer. Konsistensi ini akan naik ya, berubah seiring dengan pertambahan usia. Naik tekstur secara bertahap, ya, cincang, ya, lunak, lauk cincang, ya, sampai dengan nanti makanan keluarga. Termasuk ketika membuat camilan, ya, ada istilah finger food, ya, jadi memberikan makanan yang ukurannya sesuai sehingga anak mudah menghabiskan atau tidak merasa bersalah ketika itu tidak habis ya. Ini tadi sudah ya. Nah, yang perlu kita tahu tadi ya, MPASI yang baik adalah yang memenuhi persyaratan. Di seorang ibu, pertimbangannya adalah tepat waktu, bergizi lengkap,
cukup seimbang ya, cukup dan seimbang, aman dan diberikannya dengan cara yang benar. Seringkali sudah benar nih, tepat waktu, bergizi ya, bintang MPASI 5 bintang misalnya. Variasinya bagus, aman, tapi ngasihnya nggak benar. Padahal ini bagian dari tidak hanya ASI saja ya. Pemberian makan ini termasuk asuh. Jadi bagaimana pola asuhnya? Apakah orang tua itu tipe otoriter sehingga dominan, dan ketika anak tidak menghabiskan makanan ya, itu orang tua merasa kecewa kemudian marah, itu akan menimbulkan trauma pada anak ketika makan. Atau makan harus orang tua tidak melihat respon lapar dan kenyang pada anak. Ada juga tipe orang tua yang permisif ya, atau pembiaran. Jadi justru malah terlalu santai atau nggak peduli, tidak peduli. Mau habis atau enggak, dibuat mainan atau tidak ya, itu tidak diperhatikan, tidak ada evaluasi. Memang yang paling bagus adalah, yang ideal adalah tipe yang demokratis, pola asuh yang demokratis. Artinya ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan, yang diterapkan pada anak, tetapi orang tua ini juga melihat respon, mengevaluasi respon lapar, respon kenyang, sehingga ketika kenyang ya jangan dipaksa, ketika lapar ya harus diberikan sesegera mungkin. Kita bahas dari yang tepat waktu. Kenapa kemudian munculnya itu 6 bulan? Memang beberapa penelitian menunjukkan sejak usia 6 bulan komposisi ASI itu sudah berubah ya, menurun kandungan zat gizi. Sementara kebutuhan anak ya, kebutuhan bayi ini meningkat, sehingga nggak cukup nih energi, protein ya, zat besi, vitamin D, seng, vitamin A. Ini kalau dari ASI saja nggak cukup, maka diperlukan adanya MPASI untuk melengkapi kekurangan makro dan mikronutrien yang terkandung di dalam ASI. Tetapi meskipun tidak memenuhi kebutuhan secara lengkap tadi, bukan berarti kemudian ASI dihentikan. Pemberian ASI tetap dianjurkan ya, karena itu tentunya lebih baik dibandingkan susu formula. Mengapa? Karena tadi ada beberapa zat antibodi yang tidak bisa sampai sekarang ya disamai oleh kandungan dari susu formula apapun. Imunoglobulin, hormon ya, ASI itu mengandung hormon, oligosakarida dan yang lain-lain. Yang dikhawatirkan tepat waktunya tadi itu ketika terlalu cepat atau MPASI dini atau malah terlalu lambat. Ini yang menunjukkan biasanya dihubungkan dengan resiko gagal tumbuh ya. Pada bayi yang diberikan MPASI sebelum usia 4 bulan atau yang justru setelah usia 6 bulan. Sebelum memulai pemberian MPASI itu kita harus melihat kesiapan tadi. Perkembangan oromotor, yaitu bisa duduk, kepala tegak, mengkoordinasikan mata, tangan, mulut ya untuk menerima makanan, mampu menelan makanan padat. Nah, oromotor kesiapan tadi, tanda-tanda tadi biasanya bisa dicapai oleh bayi berusia 4-6 bulan. Sehingga
apakah ketika usia 5 bulan boleh diberikan MPASI karena faktor tadi ya, pertumbuhan yang kurang? Tidak masalah ketika tanda-tanda kesiapan bayi tadi bagus ya, kemudian kita evaluasi tidak ada dampak pada saluran pencernaan, misalnya kemudian menjadi alergi atau diare dan lain-lain. Kalau sebelum tahun 2001 sendiri, WHO dulu pernah merekomendasikan ASI eksklusif sampai usia 4 bulan. Sebelum 6 bulan itu dulu WHO pernah merekomendasikan 4 bulan. Masalah pemberian MPASI di negara berkembang sendiri itu sebenarnya tidak hanya masalah tepat waktunya saja, tapi juga kualitas makanan yang kurang, hygiene yang buruk, hygiene-nya buruk sehingga tinggi sekali penyakit infeksi. Ini akan menyebabkan gagal tumbuh tadi pada periode pemberian MPASI. Ada telaah sistematik WHO pada tahun 2002 yang bertujuan mengevaluasi apakah terdapat hasil berbeda antara bayi dengan ASI eksklusif 4 bulan dibanding 6 bulan, itu menyatakan bahwa tidak ada studi yang menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan itu mengalami defisit pertumbuhan dalam hal berat badan maupun panjang badan. Ternyata bayi-bayi yang diberikan ASI saja sampai 6 bulan itu tidak ada masalah pada berat badan dan panjang badan. Sehingga ini menjadi satu dasar, kemudian WHO merekomendasikan bahwa ASI eksklusif sampai 6 bulan itu cukup menunjang kebutuhan zat gizi, kebutuhan pada anak. Dan MPASI dimulai pada usia 6 bulan. Kalau MPASI diberikan sebelum usia 4 bulan, itu dikatakan dini. Setelah usia 6 bulan diklasifikasikan MPASI terlambat. Dikhawatirkan usia 6 sampai 9 bulan itu kan masa kritis, mengenalkan makanan padat secara bertahap sebagai stimulasi keterampilan motorik. Kalau pada usia 9 bulan belum pernah dikenalkan makanan padat, maka ada kemungkinan mengalami masalah makan di usia balita nanti. Ya, oleh sebab itu perlu dikenalkan meskipun tadi ada tekstur yang bertahap. Bubur halus usia 6 bulan, nanti kemudian modified family food ya, tapi teksturnya masih lunak pada usia 12 bulan baru nanti family food. Ada satu alasan lagi kenapa harus dikenalkan bayi itu jangan sampai terlambat. Ini juga beberapa penelitian menunjukkan pengenalan makanan yang terlambat atau kita sebagai orang tua menunda, ada kekhawatiran munculnya reaksi alergi yang tiba-tiba ya tidak dikenalkan, nah justru malah ada resiko tadi ya, munculnya reaksi alergi. Penundaan pengenalan makanan tertentu tidak mencegah munculnya gejala alergi pada anak yang mempunyai resiko alergi. Jadi bisa mulai dikenalkan sumber protein apa saja ya, karbohidrat apa saja. Itu juga untuk mengenali tanda-tanda alergi. Diberikan dengan cara yang benar. MPASI tadi harus diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang, sehingga ASI dalam hal ini adalah memberikan makan harus disertai asuh
ya. Jadi pola asuh pemberian makan yang tepat dan asah yang nantinya juga menstimulasi anak ya untuk bisa makan dengan benar. Ini sudah jadi. Ada 2 aman. Kemudian, nah, yang benar tadi seperti apa? Variasi harus benar, jumlah frekuensi harus benar. Frekuensi antara anak 6 bulan dengan anak 1 tahun ya itu berbeda. Kemudian pola asuh tadi yang sudah saya jelaskan, ada pola asuh yang otoriter, ada yang pembiaran ya atau yang demokratis. Pola asuh pemberian makan anak yang demokratis itu sebenarnya konsep yang sudah pernah diberikan oleh WHO, yaitu yang Anda kenal dengan responsive feeding. Ya, Anda mungkin pernah mendengar tentang responsive feeding. Pada tahun pertama, memang bayi dan orang tua itu masih saling belajar mengenal dan menginterpretasi ya bahasa komunikasi verbal non-verbal. Bayinya itu juga belajar, ibunya kalau seperti ini itu menunjukkan apa ya, verbal non-verbalnya. Ibunya juga belajar ya. Sehingga tadi respon kenyang dan lapar ini juga harus diketahui oleh ibu. Karena masing-masing anak berbeda. Nah, proses yang bersifat timbal balik ini, saling mengenal, saling belajar tadi, sebenarnya adalah suatu proses alamiah yang tujuannya menjadi dasar untuk membentuk sebuah ikatan atau pelekatan secara emosional antara bayi dan orang tua. Sehingga sosial emosional bayi sehat, sosial emosional ibu juga sehat. Oleh sebab itu, kenapa meskipun ibu bekerja, ya, itu harus tetap menyempatkan waktu dan tahu bagaimana proses pemberian makanan. Jangan diberikan seluruhnya proses itu pada pengasuh orang lain ya, meskipun itu nenek. Ya. Jadi ibu sendiri harus tahu. Kenapa? Karena tadi sebenarnya ada proses pembelajaran di sana. Ada dasar untuk membangun sebuah ikatan sosial emosional antara bayi dan anak. Sehingga ibu paham nih, kalau anak verbalnya dan non-verbalnya seperti ini tuh artinya apa, begitu juga anak, dia memahami karena ada interaksi. Ya, berbeda ketika tadi seorang ibu hanya memberikan tanggung jawab pemberian makan itu pada orang lain, sehingga tidak terbentuk bonding ini. Bayi sendiri akan pasti menunjukkan tanda lapar dan kenyang dengan bahasa tubuhnya. Itu pasti ya, kecuali bayi dengan beberapa gangguan ya. Bayi yang sehat pasti akan ada tanda-tanda lapar dan kenyang. Nah, sehingga dari tanda-tanda ini ibu akhirnya paham kapan jadwal makan paling sesuai untuk anaknya. Oh, kalau anak saya jam sekian itu tidur. Nanti kalau bangun makan. Itu tidak sama mungkin antara satu bayi dengan yang lainnya. Nah, ini terciptanya tadi karena ada proses adaptasi. Nah, kalau ini jadwal tadi sudah bisa dimunculkan oleh seorang ibu, ya, maka saat memberikan MPASI pun ya, itu mudah ketika saat mengasihi tadi memberikan ASI sudah terbiasa. Proses penyapihan ASI sehingga anak perlu tadi MPASI, bahkan nanti mungkin setelah 2 tahun sama sekali tidak ASI ya, hanya
dari makan saja, perlu sebuah pendidikan ya untuk seorang ibu bagaimana memberikan makanan ya, dengan benar. Tanggap terhadap tanda-tanda tadi itu yang disebut responsive feeding. Apa itu? Tanggapnya seperti apa? Jadi pemberian makan langsung kepada bayi oleh pengasuh dan pendampingan untuk anak yang lebih tua. Jadi kalau bayi ya belum bisa dibiarkan makan sendiri, harus diberikan langsung. Tapi untuk yang anak-anak yang lebih tua, didampingi, bukan dibiarkan. Kasih nasi dan lain-lain, ditaruh, dah makan, tidak dievaluasi, tidak didampingi. Kita nggak akan tahu yang seberapa yang masuk, ya, yang terbuang, dan lain-lain. Peka terhadap tanda lapar dan kenyang yang ditunjukkan oleh bayi atau balita. Berikan makanan secara perlahan dan sabar. Kapasitas lambung pada anak berbeda-beda sesuai usia. Kita tidak bisa menyamakan dengan porsi kita. Porsi suapan beda, bahkan makanan tadi harus dibentuk finger food ya. Perlahan dan sabar. Nanti ada yang tidak langsung dikunyah, ya, dimut dulu, ada yang dikunyah lamanya, terus dimut baru ditelan. Nah, ini kan perlu tadi pembelajaran. Kemudian mendorong anak untuk makan bukan karena paksaan. Kalau karena paksaan, ini anak menjadi trauma setiap kali makan, sehingga ketika jam makan itu justru malah ketakutan. Tadi ada tujuan edukatif. Kombinasi makanan, rasa, tekstur, ya, aroma, warna itu memberikan pelajaran pada anak supaya mengenal berbagai macam makanan. Kalau sumber karbohidrat itu teksturnya seperti ini, rasanya seperti ini, fungsinya seperti ini, berbeda dengan sumber lainnya. Sesedikit mungkin distraktor selama makan. Dia memberikan mainan selama makan, game ya, yang mengalihkan perhatian. Yang bagus adalah ketika anak makan, ya dia fokus dengan makanannya. Dia sedang makan apa, mengambil yang mana, warna makanannya apa, seberapa besar yang dia ambil, itu tahu. Atau seberapa besar yang masuk ke mulutnya dia tahu. Bukan dengan distraktor lain. Kemudian waktu makan menjadi periode pembelajaran, pemberian. Nah, di sini ada kasih sayang. Ya. Tadi ada tujuan berikutnya, psikologis. Pemberian kasih sayang. Karena apa? Ketika memberi makan, itu kan ibu dan pengasuh tidak hanya diam atau justru malah marah-marah. Apa yang perlu diberikan yaitu berbicara kepada anak dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang mengandung pengetahuan ya, sehingga anak menjadi lebih paham ya. Ada kontak mata, gestur tubuh yang bagus, mungkin ada kontak tubuh. Jadi ini yang kadang momen ini hilang ketika tadi kita hanya memberikan tanggung jawab memberikan makan pada anak ini kepada orang lain. Maka bukan hanya sekedar mengatasi rasa lapar, tapi bonding tadi tidak terjadi. Kenapa sih kita perlu memperhatikan ini? Buat apa ngasih makannya sudah sudah bervariasi, bergizi lengkap, ya, aman, ya, tapi ngasihnya nggak benar, caranya tidak tepat, tidak dilakukan dengan responsive feeding. Karena pemberian makan pada anak itu berdampak pada masa dewasa nanti.
kemampuan self feeding anak ya, dan respon terhadap bahasa verbal ibu itu akan tercipta ketika ibu memberikan makan dengan cara yang tepat. Kemudian responsive feeding ini juga ternyata menunjukkan perkembangan anak dalam kemampuan bahasa. Ya, itu lebih bagus. Kemampuan dalam makan juga lebih bagus. Jadi mengatasi masalah gangguan makan. Sehingga bagusnya ya, responsive feeding ini menjadi sebuah program, ya, kebijakan program yang diketahui oleh semua ibu bahwa memberikan makan anak itu caranya juga harus benar. Tujuan akhir praktik pemberian makan pada anak adalah melatih anak bisa makan sendiri. Bisa makan sendiri dengan benar ya. Benar itu berarti ya porsinya benar ya. Frekuensinya benar, variasinya benar. Ini dimulai dari praktek pemberian makan sejak dini. Sejak anak-anak. Disiplin ya, menghargai makanan, waktu makan. Mungkin rekomendasi ini sudah disampaikan pada bab MPASI oleh Bu Deni. Ada anjuran atau aturan mengenai penggunaan garam pada MPASI ya, dan penggunaan gula pada MPASI yang harus diperhatikan oleh ibu ya. Nanti Anda bisa cek lagi ya, di slide Bu Deni. Jika masih ada yang belum jelas bab gula garam, bisa Anda tanyakan dalam diskusi. Susu formula bayi diberikan dibolehkan ya, atas indikasi medis yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi boleh memberikan atau sufor menjadi alternatif pemberian ASI ya, dengan persyaratan tertentu. Jadi kemudian kita malah tidak melakukan upaya optimal memberikan ASI, pasrah saja pada susu formula, itu juga salah ya. Kemudian yang terakhir adalah akan muncul masalah makan nih pada anak ya. Setelah tadi kita belajar bagaimana pemberian makan, anak usia 1-3 tahun itu bisa mengalami namanya food neophobia, penolakan terhadap makanan baru ya, karena kan 6 bulan dia ASI ya, bentuknya sama ya, konsistensinya sama, cair. Ada beberapa anak yang muncul ini food neophobia, penolakan dengan makanan baru, yang sebenarnya ini bukan penolakan secara utuh ya. Artinya ketika sudah ditolak di depan, pasti nanti di belakang akan seperti itu, sehingga ibu pesimis tidak diberikan lagi. Anak itu bisa menolak makan bisa sampai 20 kali ya. Tapi kita bisa mencobanya lagi ya, dengan bentuk berbeda ya, wujud yang berbeda ya, teknik yang berbeda, pengolahan yang berbeda. Itu mungkin saja di kesempatan yang ke-10 kali atau ke-21 kali anak baru mau. Sehingga jangan pesimis dulu ketika ditolak pertama kali, itu pasti akan tertolak berikutnya terus menerus ya. Ibu harus tadi sabar. Nah, apa saja masalah makan pada anak? Ada inappropriate feeding practice, small eaters, parental misperception, food preference yang banyak diteliti, picky eater, selective eater. Inappropriate feeding practice, jadi nggak tepat pemberian makanannya. Benar, itu 83% itu ya.
inappropriate feeding practice itu bisa karena orang tua yang kurang pengetahuan sehingga tidak memberikan makanan dengan benar. Sehingga pemberiannya tidak tepat, jumlah, variasi, rasa, ya, tekstur dan lain-lain, ini juga menimbulkan masalah makan pada anak. Makannya sedikit, ya. Kemudian ada lagi tadi food preference, pilih makanan, selektif itu. Sehingga ada feeding rules, aturan pemberian makan pada anak, jadwal, prosedur, lingkungan. Penerapan feeding rules ini di beberapa daerah di Indonesia terbukti bisa meningkatkan bisa meningkatkan status gizi, ya, BB per TB. Langkah awal dalam penanganan keluhan masalah makan pada balita bisa dinilai dari status gizi dan penerapan aturan makan. Yang salah harus diperbaiki. Nah, itu ada jadwal makanan utama dan makanan selingan. Sehingga anak terbiasa, ya, disiplin. Oh, ini saatnya makan pagi, selingan, siang, ya. Itu harus mulai dikenalkan supaya disiplin. Ya, jam biologisnya jelas. Ini waktu makan, ini waktu tidur. Kemudian kalau makan ini minumnya tuh air putih, waktu makan sebaiknya tidak terlalu lama, ya. Itu dikenalkan pada anak. Penggunaan susu formula harus dibatasi supaya tidak cepat kenyang. Kemudian lingkungan, ya, ciptakan lingkungan yang menyenangkan, jangan ada paksaan. Kalau perlu makan bersama, ya, dalam satu meja, diberikan kursi sendiri, diberikan alat makan sendiri, ya, kalau tadi motoriknya sudah lebih bagus, ya. Didampingi, tidak ada distraksi, diberi mainan, televisi, perangkat permainan sehingga dia nggak lihat apa yang dimakan. Kemudian menjadikan makanan sebagai hadiah itu juga berbahaya, ya, karena bisa jadi peluang overweight, ya, ketika bisa mencapai sesuatu kemudian hadiahnya makanan, ya, maka intake-nya bisa berlebih. Kemudian ada prosedur yang harus diperhatikan. Mendorong anak untuk makan sendiri, ya, jangan disuapin terus karena nantinya kan harus self feeding. Kalau anak menunjukkan tanda tidak mau makan, misalnya tutup mulut, memalingkan kepala, ya, menangis, rewel, ya, itu jangan dipaksa, ya, tawarkan secara netral, ya, tanpa membujuk atau tanpa memaksa. Misalnya setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, ya sudah, akhiri proses makan, ya, sambil kita evaluasi respon-responnya bagaimana. Bisa jadi tidak mau makannya itu karena bosan, ya, ternyata variasi ibu hanya itu-itu saja, pengolahannya itu-itu saja, ya, atau jadwal yang sangat ketat, ya, sehingga makan seperti dipaksa, jam sekian harus ini, jam, atau lingkungan yang tidak menyenangkan. Nah, kita sudah belajar tadi, ya, bahwa nutrisi awal kehidupan itu penting, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan, kemudian diikuti MPASI. Pemberian susu formula atau donor ASI bisa dipertimbangkan ketika memang ASI sudah diupayakan secara optimal tidak bisa, atau ada indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI. Kemudian pemberian MPASI atau pemberian makan tadi harus mengikuti beberapa rekomendasi, yaitu tepat waktu,
cukup dan seimbang ya, aman dan diberikan dengan benar dengan pola asuh pemberian makan yang benar yaitu responsive feeding dan penggunaan garam dan gula sesuai dengan rekomendasi. Baik, terima kasih. Perkuliahan mengenai feeding practice Ibu rasa sudah cukup. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan dengan menuliskan nama dan NIM. Nanti kita jawab bersama-sama. Terima kasih, tetap stay healthy dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.